Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Alia Yasmin dengan NIM 22132616, Prodi D3 Raka Medis kelas B dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto. Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Fungsi sistem respirasi: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Struktur pelengkap: 1. Dinding dada, 2. kosta, 3. otot pernafasan, 4. diafragma, 5. pleura. Dinding dada, daerah tubuh yang terletak di antara leher dan abdomen. Rangka dinding toraks dinamakan cavea thoracis. Bagian atas torak berhubungan dengan leher dan di bagian bawah dipisahkan dari abdomen oleh diafragma. Cavea thoracis melindungi paru dan jantung. Merupakan tempat perletakan otot. Kosta. Kosta adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati dan organ dalam lainnya di rongga dada. Pada mamalia, tulang rusuk terdapat hanya di bagian dada. Letaknya berada di arterio rongga toraks. Otot-otot pernapasan terdiri dari otot skelet. Otot inspirasi utama: 1. Musculus intercostalis interna, 2. Musculus intercartilaginus. Otot diafragma. Otot inspirasi tambahan, otot bantu napas: 1. Musculus calenus anterior, 2. Musculus calenus medius, 3. Musculus calenus posterior. Otot inspirasi tambahan: 1. Musculus intercostalis interna, 2. Musculus intercartilaginus parasternal, 3. Musculus rectus abdominis, 4. Musculus obliquus abdominis externus. Otot-otot yang berfungsi dalam bernapas adalah: 1. Intercostalis externus, antar iga luar yang mengangkat masing-masing iga, 2. Sternocleidomastoid yang mengangkat sternum tulang dada, 3. Scalenus yang mengangkat dua iga teratas, 4. Intercostalis internus, antar iga dalam yang menurunkan iga-iga, 5. Otot perut yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas, 6. Otot dalam diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Diafragma, suatu septum berupa jaringan muskulotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phreniticus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma berbentuk menyerupai tuba yang dapat bergerak naik turun seiring proses pernapasan manusia. Fungsi diafragma: ketika menarik nafas, otot-otot pernapasan di rongga dada mengembang dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Pleura berfungsi sebagai lapisan dalam rongga pleura agar tidak menimbulkan friksi. Membran ini juga berhubungan dengan transportasi cairan. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal, dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pleura visceralis yang melapisi paru, 2. Pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Jarak antara pleura visceral dan parietal dalam rongga pleura sebesar 5-10 mm. Berisi cairan sel bebas. Cairan tersebut mengandung glikosaminoglikan, terutama hyaluronat yang berfungsi sebagai pelicin. Demikian hasil presentasi dari saya, salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.